Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Sazal Prazakian 1803211000079 akan menjelaskan mengenai fungsi produksi frontier stokastik Job Douglas. Langsung saja di sini terdapat 3 pokok bahasan diantaranya untuk mengetahui bentuk estimasi fungsi produksi Job Douglas frontier, untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap produksi, dan untuk mengetahui efisiensi teknis usaha tani jagung. Nah, dapat dilihat pada tabulasi data berikut, yaitu data yang berwarna abu-abu merupakan data yang belum diolah sama sekali atau merupakan data mentah atau data aslinya. Nah, untuk data yang berwarna biru merupakan data yang telah dikalikan 79 pada tiap variabelnya. Dan untuk data yang berwarna pink merupakan data yang telah diolah atau telah diubah menjadi learn atau dilogkan. Sehingga terdapat 120 responden pada jumlah sampel datanya dan terdapat variabel dependen yaitu produksi jagung. Dan terdapat pula variabel independennya yaitu X, terdapat benih, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk fosfat. Nah, langsung saja untuk hasil estimasi fungsi produksi Job Douglas Frontier. Fungsi produksi OLS-nya dapat diperoleh Y sama dengan 4,247 dilihat dari data output the OLS estimates pada hasil analisis, dan ditambah 0,901x2 ditambah 0,778x3 dan dikurangi 0,272x4 ditambah dengan error termnya berapa. Dan untuk fungsi produksi MLE diketahui dari data output the final MLE pada hasil output analisisnya diperoleh Y sama dengan 5,170 ditambah 0 kali X1 ditambah 0,887 dikali X2 ditambah 0,775 X3 dikurangi 0,275 X4 dan ditambah dengan 0,132 dikurangi 0,868. Nah, 0,132 merupakan risiko dan 0,868 merupakan inefisiensi teknis yang diperoleh dari koefisien beta 1 sampai beta 4. Ketahui pula dalam data output the final MLE estimate yaitu diketahui nilai LR sebesar 3,561. Nah, nilai LR ini menunjukkan ada atau tidaknya kasus inefisiensi usaha tani pada suatu daerah penelitian, sehingga menghasilkan hipotesis H0 sama dengan tidak ada kasus inefisiensi, sedangkan H1 ada kasus inefisiensi. Nah, diketahui pula pada tabel kode PAM dengan alfa 25% yaitu 0,25 dengan melihat dari number of registration-nya adalah 2, sehingga diperoleh 2,090, sehingga dapat ditarik kesimpulan nilai LRT sebesar 3,561 lebih dari nilai kode POM sebesar 2,090, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Artinya, dalam analisis ini terdapat kasus inefisiensi di lapang pada usaha tani jagung. Nah, untuk nilai gamma dapat dilihat di the final MLE juga, yaitu dari nilai gamma dapat diketahui bahwa nilai T hitung sebesar 7,371 lebih besar daripada nilai T tabelnya yang menggunakan taraf kesalahan sebesar 5%, sehingga menghasilkan hasil 1,980. Artinya nilai koefisien gamma sebesar 86,87%. Error term disebabkan karena adanya inefisiensi teknis dan sisanya sebesar 13,13% disebabkan oleh karena adanya risiko. Nah, untuk pengaruh variabel independen terhadap variabel dependennya dapat diinterpretasikan sebagai berikut. Berdasarkan output the final MLE estimate diketahui bahwa X1-nya T hitung sebesar min 0,637
lebih kecil daripada T tabel sebesar 1,980, artinya bahwa jumlah benih tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi atau X1 benih tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Untuk X2 terhitung sebesar 1,949, kecil daripada T tabel sebesar 1,980, artinya bahwa jumlah tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi atau X2 tenaga kerja tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Nah, untuk X3 diketahui terhitungnya sebesar 4,707, lebih besar daripada T tabel sebesar 1,980, artinya bahwa jumlah pupuk kandang berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi. Jika X3 pupuk kandang dinaikkan sebesar 1%, maka outputnya akan meningkat sebesar 75,5%. Nah, untuk X4 yaitu diketahui terhitungnya sebesar min 0,618, lebih kecil dari T tabel sebesar 1,980, artinya bahwa pupuk fosfat tidak berpengaruh secara signifikan terhadap hasil produksi, atau X4 pupuk fosfat tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan produksi. Nah, untuk data output selanjutnya yaitu mengenai technical efficiency estimates, menentukan tingkat efisiensi usaha tani jagung. Nah, dapat diinterpretasikan tingkat efisiensi usaha tani jagung diperoleh nilai estimasi teknis yang kurang dari 0,8 sebanyak 111 responden dengan persentase 92,5%, dan petani dengan tingkat efisiensi sama dengan 8 sebanyak 8 petani dengan persentase 6,67%, dan sedangkan untuk petani dengan tingkat efisiensi lebih dari 0,8 sebanyak 1 responden atau 1 petani dengan persentase 0,83%. Sehingga secara keseluruhan dapat dijumlahkan terdapat 120 responden dan persentasenya adalah 100%. Secara keseluruhan, rata-rata yang diperoleh dari tingkat efisiensi teknis adalah sebesar 0,517 atau kurang dari 0,8. Sehingga dapat dikatakan bahwa petani jagung rata-rata tergolong petani yang kurang efisiensi. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian atau dalam perhitungan yang telah saya jelaskan tadi. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.